Soha.vn Media Vietnam ikut-ikutan membahas peluang pelatih timnas Indonesia Sintayong turunkan 11 pemain naturalisasi sebagai starter di Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui, Piala Asia 2023 akan digelar pada Januari 2024 dan timnas Indonesia berada satu grup dengan Vietnam, Jepang, dan Iran. Yo guys, tekan subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Al Cohlien. Oke guys, teman-teman semua, saudara semua dimanapun anda berada yang masih setia menonton channel kami dan subscribe channel kami, ya tentunya kami tidak akan lupa mendoakan anda semua semoga anda sehat selalu dan tentunya semoga rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, daripada anda gabut, kali ini ada sebuah informasi datang dari YouTube channel Kilas Dunia guys tentang sepak bola guys. Oke, pelatih Vietnam protes minta Indonesia jangan gunakan pemain naturalisasi. Wow, tantang nyali Sintayong, pelatih Vietnam minta Indonesia tidak gunakan pemain naturalisasi guys. Vietnam minta Indonesia jangan gunakan pemain naturalisasi. What. Oke guys, sebelum kita dengarkan informasinya seperti apa, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini ya guys ya. Oke, langsung saja guys, kita klik. Media Vietnam heboh takut pelatih timnas Indonesia Sintayong andalkan pemain naturalisasi di Piala Asia. Bagi STY menyiapkan kerangka tim juga di U23 karena tidak main-main. Ya pasti kalau dia disuruh oleh Erick Thohir untuk bisa menangani dua tim ini di AFF dan di Piala Asia harus sukses. Ya, tidak boleh tidak sukses. Dengan pemain-pemain muda yang ada sekarang, ya katakanlah Marcelino, Ferdinand dan kawan-kawan yang akan bertanding. Tentunya juga ada Ramadan Sananta di sana, dari Skirido yang akan bermain, ya, termasuk dengan Pratama Arhan. Ya, saya pikir kita akan bisa juara. Untuk level Piala AFF kita bisa ambil. Ya, tinggal bagaimana sekarang kita berpikir di Piala Asia untuk 23. Oke. Nama-nama pemain naturalisasi yang di trial dan sebagainya itu ataupun yang direkomendasikan untuk dinaturalisasi itu memang kewenangannya Coach Sintayong. Dan Coach Sintayong itu mempunyai filtrasi yang sangat selektif. Iya betul itu. Seperti apa yang disampaikan oleh Philip Trosser, pelatih Vietnam ini. Timnas Kamboja bersama Kyosuke Onda mengikuti jejak Sintayong bersama timnas Indonesia untuk menaturalisasi pemain atau mencari pemain keturunan. Yang semua harus kita mainkan untuk keseimbangan. Betul itu, betul, harus seimbang lah gitu guys ya. Kalau mengandalkan pemain lokal ya ada seimbang gitu posturnya. Soha.vn Media Vietnam ikut-ikutan membahas peluang pelatih timnas Indonesia Sintayong turunkan 11 pemain naturalisasi sebagai starter di Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui, Piala Asia 2023 akan digelar pada Januari 2024 dan timnas Indonesia berada satu grup dengan Vietnam, Jepang, dan Iran. Jelang tampil di turnamen bergengsi itu, rumor PSSI akan kembali merekrut pemain keturunan grade A yang berkarir di Eropa kerap berhembus. Nama-nama pemain keturunan seperti Mels Helgers, Kevin Dix, Ilyas Alhaf, hingga Tom Haye disebut-sebut bisa jadi opsi untuk dinaturalisasi. Hal itu pun turut dibahas oleh Soha.vn. Mereka menyoroti kemungkinan timnas Indonesia menggunakan 11 pemain naturalisasi, khususnya saat menghadapi The Golden Star Warriors. Bisakah Indonesia menggunakan 11 pemain naturalisasi dari Eropa untuk menghadapi Vietnam di turnamen Asia? Tulis Soha.vn. Soha.vn dalam artikelnya terkesan tidak yakin pelatih Sintayong bakal menurunkan 100% pemain naturalisasi dalam starting 11 timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pelatih Sintayong bisa menggunakan seluruh skuad yang terdiri dari 11 pemain naturalisasi dari Eropa untuk menggebrak Piala Asia. Namun, apakah kemungkinan ini mungkin terjadi? Tulis Soha.vn. Menurut media Vietnam tersebut, andai Sintayong benar-benar bisa dan mau menurunkan 11 pemain naturalisasi, maka hal tersebut akan menjadi sejarah tersendiri bagi Indonesia. Timnas negara ini dapat mengikuti Piala Asia 2023 dengan skuad khusus yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah, yaitu menggunakan 11 pemain sepak bola utama yang merupakan bintang naturalisasi dari Eropa, tulis Soha.
Merujuk skuad timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023, kemungkinan Indonesia tampil dengan 100% pemain naturalisasi dalam starting 11-nya di Piala Asia 2023 sangatlah mungkin. Pada FIFA Matchday Juni 2023, pelatih Sintayong membawa 8 pemain naturalisasi atau keturunan dari 26 nama yang dipanggil untuk menghadapi Palestina dan Argentina. Di laga kontra Palestina, Sintayong tercatat menurunkan 3 pemain naturalisasi di starting 11 squad Garuda, yakni Alkan Bagot, Mark Klok, dan Rafael Struijk. Sementara satu naturalisasi lain yang tampil dalam laga ini adalah Ivan Jenner. Dia masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Ricky Kambuaya. Sedangkan di laga kontra Argentina, timnas Indonesia langsung menurunkan 6 pemain naturalisasi atau keturunan di starting 11. 6 pemain Mereka adalah trio naturalisasi. bek Saini Patinama, Alkan Bagot dan Jordi Amat, 2 gelandang Mark Klok dan Ivan Jenner, serta penyerang Rafael Struijk. Wah, mantap. Pasca FIFA Matchday Juni 2023 berhembus kencang bahwa PSSI masih mengincar beberapa nama pemain keturunan Grade A untuk memperkuat timnas Indonesia. Nama-nama yang semuanya menolak dinaturalisasi seperti Mas Helgers, Emil Audero, hingga Ragnar Oratmangun kembali menyeruak, di mana beberapa di antara mereka disebut-sebut telah berubah pikiran dan ingin membela timnas Indonesia. Begitu juga dengan Tom Haye yang secara terang-terangan ingin memperkuat timnas Indonesia, seperti halnya Ilyas Alhaf. Kabar baik, 3 pemain keturunan Grade A ini siap bela timnas Indonesia. Sejumlah pemain keturunan Grade A yang berkarir di Eropa dikabarkan siap membela timnas Indonesia. Hal ini tentu menjadi kabar baik untuk PSSI. Menariknya, sejumlah pemain keturunan yang mengaku siap membela timnas Indonesia ini berstatus Grade A, kesemuanya berkarir di Eropa. Mengingat timnas Indonesia tengah dihadapkan dengan sejumlah agenda besar, mulai dari FIFA Matchday kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga Piala Asia 2023 yang digelar pada Januari 2024 mendatang di Qatar. Sederet pemain keturunan Grade A ini bisa jadi kekuatan baru. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut deretan pemain keturunan Grade A yang mengaku siap membela timnas Indonesia. Yang pertama, Jay Itzes. Statusnya sebagai pemain Liga Italia klub Venezia tentu sangat mentereng, karena itulah ia termasuk dalam Grade A. Jay Itzes baru saja berlabuh di Venezia pada bursa transfer musim panas 2023 hingga 2024 yang mengaku terbuka dengan naturalisasi. Membela timnas Indonesia merupakan suatu kehormatan baginya, bermain membela negara asal kakeknya. Saya terbuka untuk itu, tapi satu sisi saya ingin berkarir di Belanda, satu sisi saya ingin membela timnas asal kakekku Indonesia, kata Jay Itzes. Itu adalah suatu kehormatan. Saya terbuka untuk itu, imbuhnya dalam wawancara bersama Yusa Nugraha. Yang kedua, Ilyas Alhaf. Namanya tengah menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air baru-baru ini. Ilyas Alhaf baru saja membawa Almere City promosi ke Eredivisie. Sayangnya kontrak Ilyas bersama Almere City berakhir pada 30 Juni 2023 dan belum diketahui diperpanjang atau tidak. Menariknya, Ilyas mengaku siap membela timnas Indonesia jika mendapat tawaran itu. Hal itu disampaikan saat wawancara bersama Yusa Nugraha. Itu tanda bahwa bendera Indonesia saat Almere City promosi ke kasta teratas Liga Belanda, kata Ilyas. Buat aku memperlihatkan bahwa aku terbuka untuk timnas Indonesia. Tentu aku terbuka untuk membela timnas Indonesia, ibunya. Yang ketiga, Jordi Weerman. Namanya sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Jordi Weerman, pemain yang pernah membela timnas Belanda kelompok umur mulai U16 hingga U20. Pemain jebolan Feyenoord Rotterdam ini termasuk pemain Grade A. Usianya baru 24 tahun dan sangat cocok masuk skuad Garuda. Hal itu sempat ia sampaikan ke Yusa Nugraha dalam sebuah wawancara eksklusif kanal YouTube-nya. Saya ingin sekali membela timnas Indonesia, saya sudah memikirkan itu, kata Jordi Weerman. Bakal sangat fantastis jika membela timnas Indonesia, seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Luar biasa. Namanya sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Jordi Weerman, pemain yang pernah membela timnas Belanda kelompok umur mulai U16 hingga U20. Pemain jebolan Feyenoord Rotterdam ini termasuk pemain Grade A. Usianya baru 24 tahun dan sangat cocok masuk skuad Garuda. Hal itu sempat ia sampaikan ke Yusa Nugraha dalam sebuah wawancara eksklusif kanal YouTube-nya. Saya ingin sekali membela timnas Indonesia, saya sudah memikirkan itu, kata Jordi Weerman. Bakal sangat fantastis jika membela timnas Indonesia, seperti mimpi yang menjadi kenyataan, impunya. Oke guys, sepertinya cukup sekian guys berita informasi dari YouTube channel Kelas Dunia yang membahas tentang sepak bola guys, dengan videonya yang berjudul Tantang Nyali Sintayong, pelatih Vietnam minta Indonesia tidak gunakan pemain naturalisasi. Oke guys, jika kalian yang baru kenal channel ini silahkan dicari dan di subscribe, dan tentunya jangan lupa subscribe channel saya juga ya guys ya. Oke guys, jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.